Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah. Hari ini sesuai dengan permintaan rekan-rekan semua, kita akan membahas tentang perumahan. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena anak-anak milenial sekarang dan semua orang membutuhkan yang disebut dengan rumah. Tetapi ada satu istilah yang jarang dipahami, jarang diketahui oleh kita semua ya, yaitu pembiayaan sekunder perumahan. Ini apa ya? Apakah sama ya dengan pembiayaan atau KPR yang dilakukan lewat bank sebagaimana yang kita ketahui saat-saat sekarang ini? Nah, ini ada bedanya para mahasiswa sekalian. Pembiayaan sekunder perumahan itu apa ya? Nah, jadi nanti kita akan melihat contoh dari satu perusahaan ini Persero ya, SMF namanya. Ini terkait dengan fungsi khusus ya, Special Mission Vehicle dari pemerintah terkait dengan pembiayaan perumahan. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Nah, apa ya artinya? Tadi saya udah utarakan, ini yang tahu kita ya KPR kalau ingin mendapatkan perumahan, atau ke bank kita kalau ingin mendapatkan perumahan lewat lewat kredit ya. Sekarang apa bedanya antara perumahan sekunder dengan primer? Kalau ada sekunder tentunya ada primer. Yang primer itu apa? Yang sekunder itu apa? Nah, kita akan diskusikan. Tapi sebelum kita masuk membahas tentang, perumahan sekunder ya, kita akan cerita dulu tentang landscape dari lembaga jasa, keuangan di Indonesia ada seperti apa ya. Sebagaimana kita ketahui lembaga yang paling lama di republik ini itu adalah bank, lembaga jasa keuangan bank itu yang paling lama. Kemudian ada yang multi finance, kemudian pasar modal kita juga bertumbuh dengan sangat luar biasa, 3 tahun terakhir. Kemudian berkembangnya venture capital atau modal ventura dikaitkan dengan adanya berkembangnya perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Nah, ada lagi ya perusahaan-perusahaan IKNB, institusi keuangan non-bank dalam bentuk asuransi, dana pensiun, pasar uang, koperasi ya, bahkan ada juga Badan Pengelola Keuangan Haji, ada juga BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Nah, ini semua lembaga-lembaga ini berfungsi ya mendorong pembangunan nasional. Jadi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya didukung oleh adanya atau keberadaannya jasa keuangan di Indonesia. Untuk memenuhi tersebut, pemerintah juga mendorong sektor keuangan lainnya yang disebut dengan Special Mission Vehicle atau SMV. Nah, banyak bidangnya. Ada yang bidang infrastruktur, ada yang pegadaian, ada yang untuk UMKM ya, lembaga pengelola dana bergulir, dan satu perusahaan yang khusus untuk mendorong perumahan itu sebagai special mission vehicle dari pemerintah itu adalah Sarana Multigria Finansial. Ini lembaga khusus ya, badan usahanya Persero ya, PT SMF itu 100% milik pemerintah Republik Indonesia. Tapi itu belum menjawab ya, apa itu lembaga perumahan sekunder ya. Nah, kita kembali dulu nih ke undang-undangnya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, sistem pembayaran perumahan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional dan syariah. Itu intinya ya, artinya bisa konvensional, bisa syariah. Tetapi skema tersebut bisa dilakukan yang disebut dengan pembiayaan primer perumahan dan bisa juga pembiayaan sekunder perumahan. Nah, bedanya di mana? Nanti dengan paparan ini kita akan dengan mudah membedakannya. Kita lihat ya. Nah, ini skemanya. Skemanya ini yang biasa kita lakukan yaitu skema mengajukan kredit rumah atau pembiayaan rumah itu melalui perbankan. Nah, penyalur KPR ini bentuknya bisa bank atau lembaga lain ya. Ada juga multi finance yang bisa menyalurkan perumahan kepada konsumen ya, konsumen yang butuh rumah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Ya, mekanisme itu saya kira yang biasa kita lakukan, ya. Ada konsumen yang membutuhkan rumah, ya. Kemudian dia hanya memiliki uang sebagian, 20%, 30%. Nah, dia butuh pembiayaan, butuh kredit untuk membeli rumah. Makanya dia mengajukan KPR kekurangan itu melalui perbankan. Nah, ini yang disebut dengan pembiayaan primer perumahan yang sebagaimana kita ketahui. Nah,
Berarti ini udah jelas ya, ada pembiayaan primer perumahan, itu apa yang kita lihat selama ini. Nah, bagaimana dengan pembiayaan sekunder perumahan? Kok sama ya? Nah, kita lihat perbedaannya pertama, itu dia kalau primer itu pasar pembiayaan, artinya orang yang butuh rumah, ya. Jadi pengelolaan keuangannya ada di situ. Kalau ini ada di pasar modal. Terus gambar rumahnya kok nggak ada ya? Nah, gambar rumahnya nggak ada. Jadi itu bagaimana mekanismenya? Apakah kita bisa membeli rumah langsung ya melalui perusahaan ini atau bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Jadi nanti kita lihat perbedaannya ya. Harus ada interaksi antara perusahaan primer perumahan, bank yang menyalurkan KPR dengan pembiayaan sekunder perumahan yang nantinya dia akan merubah pembiayaan primer perumahan, tagihan-tagihannya yang dari bank, yang dari primer pembiayaan primer itu menjadi sekunder dengan memasukkannya tagihan tersebut ya di istilahnya di structure finance ya untuk dimasukkan di pasar modal. Belum jelas itu. Oke, mari kita perjelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita melihat nih bagaimana hubungan pembiayaan primer perumahan dengan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi hubungannya seperti ini. Ya, dalam hal ini sebagai contoh saja, KPR yang dibukukan di bank ya tentunya kalau mereka konsumen mengajukan KPR dapat uang, mereka dapat rumah. Nah, di sini ada portofolio KPR. Jadi kredit yang disalurkan itu dicatat di bank sebagai aset produktif. Dalam hal ini adalah aset KPR. Oke, dah sampai di situ dulu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tadi pembiayaan sekunder perumahan? Jadi pembiayaan sekunder perumahan itu membantu bank sebagai penyalur pembiayaan primer perumahan dengan mengambil alih portofolio KPR yang ada di sini. Nah, portofolio KPR yang ada di sini kemudian diambil alih sementara oleh perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ya. Kemudian dirubah wujudnya menjadi obligasi ya atau efek beragun aset. Kemudian obligasi tersebut ditawarkan ke investor. Nah, investor akan membeli obligasi atau efek beragun aset tadi sehingga investor akan memberikan uangnya kepada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ya. Aset yang dibeli tadi, aset berupa tagihan KPR itu dikembalikan lagi ke bank. Jadi kalau secara akuntansinya tagihan KPR yang ada di bank itu hilang ya, kemudian digantikan oleh fresh fund, dana segar dari hasil katakanlah structure finance di perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Oke, kita pelan-pelan saja. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya seperti apa. Nah, dari apa yang kita sudah bahas tadi, kita lihat ada deskripsi perbedaannya. Pertama, perusahaan penyalurnya siapa? Kalau pembiayaan primer itu penyalurnya bank. Ya, tadi primer ya, KPR biasa itu bank penyalurnya atau lembaga keuangan non bank, bisa multi finance juga atau lembaga lain, ya. Nah, kemudian kalau sekunder itu perusahaan penyalurnya siapa? Ya, perusahaan penyalurnya itu adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Ya, di Indonesia baru hanya ada satu perusahaan yaitu siapa? SMF, Sarana Multigria Finansial, yang ini merupakan Special Mission Vehicle dari pemerintah untuk mendorong berkembangnya pembiayaan perumahan, pembiayaan properti di Indonesia. Oke, target marketnya ya jelas. Kalau bank, target market KPR siapa? Target market KPR-nya adalah nasabah atau orang atau konsumer yang membutuhkan rumah ya. Jadi masyarakat dan nasabah KPR yang membutuhkan rumah. Jadi kalau mereka butuh datang ke bank dibiayai dalam skema KPR. Nah, tapi kalau pembiayaan sekunder siapa? Nah, pembiayaan sekunder dia target marketnya adalah lembaga keuangan, bank ataupun non bank. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat tentunya ya bahwasanya pembiayaan sekunder itu dia membiayai bank ya dengan cara apa? Nanti ada banyak cara. Ya, salah satu yang sudah kita diskusikan tadi dengan mengambil alih piutang. Ya, jadi target marketnya tidak bisa ke konsumen langsung. Orang membutuhkan KPR langsung itu nggak bisa ya. Tetap harus melalui lembaga keuangan, bank ataupun
non-bank. Nah, sumber dananya bagaimana? Ya, sumber dananya kalau bank jelas, dana pihak ketiga. Ya, ini yang nanti jadi concern kita nih, dana pihak ketiga dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan perumahan sekunder ini dari penempatan modal negara, ya PNN dan pasar modal. Tadi kita lihat ya. Jadi SMF sebagai contoh, sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini, dia mendapat modal dari pemerintah cukup besar jumlahnya. Kemudian dia memutarkan menjual aset ya, menjual efek beragun aset ya dengan skema-skema yang tadi kita sudah lihat ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya modal mereka itu sumber dana bukan dari dana masyarakat ya. Kemudian objek analisisnya nasabah KPR itu sendiri ya. Kalau di sini yang Anda dianalisis apa? Bukan nasabah KPR karena nasabah dia itu adalah lembaga keuangan, bank ya ataupun non bank. Jadi yang dianalisis adalah lembaga keuangannya. Nah, pihak yang terlibat kalau KPR itu ada banknya sudah pasti, ada developer yang jual rumah dan ada nasabah KPR yang butuh rumah. Sedangkan ini ya pihak yang terlibat itu perusahaan penyalur sekunder perumahan SMF dan lembaga keuangan bisa bank ataupun non bank. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kita ini sumber dananya ini ya. Kalau bank jelas ya dana dari masyarakat ya, dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dan jangka waktunya ini sekedar mengingatkan kalau deposito di perbankan paling panjang itu jangka waktunya adalah 12 bulan. Nah, sekarang kita melihat nih apa yang disebut dengan gap. Sedangkan KPR biasanya disalurkan berapa? Kalau KPR milenial itu bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Nah, dananya hanya 12 bulan nih depositonya. Nah, di situ ada mismatching fund ya, mismatching fund inilah yang akan dimediasi oleh sarana multigria finansial. Jadi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan, nah itu ada satu perusahaan yang fungsinya itu mendorong ya, mendorong perumahan ya, mendorong perumahan itu bisa lebih cepat lagi secara tidak langsung, tetapi lewat bank. Nah ini profil satu-satunya perusahaan perumahan sekunder di Indonesia itu adalah SMF. Jadi 100% itu modalnya dimiliki oleh negara. Ya, kemudian produk-produknya dia ada produk pembiayaan, tapi ingat ya, pembiayaan itu tidak seperti bank. Dia justru memberi pembiayaan kepada bank untuk disalurkan kepada konsumen KPR. Jadi tidak langsung. Nah, ini ada yang menarik nih yang disebut dengan sekuritisasi. Nanti sekuritisasi apa? Kita akan pelajari. Nah, kemudian ada efek beragun aset. Jadi surat berharga beragun aset dan obligasi. Nah, itu produk-produk dia. Selain itu, ada jasa-jasa lainnya, pelatihan dan advisory. Kemudian dia melakukan kajian-kajian pasar juga. Nah, mitranya siapa? Tadi jelas ya, mitranya keuangan ataupun non keuangan. Jadi bisa bank umum, bisa BPRS, bisa bank syariah ya, bisa juga BPD ya, bisa juga BPD. Jadi memang mereka ke lembaga-lembaga keuangan ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih produk-produk SMF ini sebagai perusahaan penyalur pembiayaan sekunder perumahan. Ada 3 ya, ingat ya. Ada 3 produk utama dia, pembiayaan, sekuritisasi, dan efek beragun aset dan obligasi. Nah, kegiatan utama dari perusahaan sekunder perumahan ini adalah penyalur pinjaman. Tapi ingat ya prinsipnya, dia menyalurkan pinjaman bukan ke nasabah KPR, orang yang bukan kepada orang yang butuh rumah, tetapi melalui mekanisme lewat perbankan atau non bank. Ya, jadi bisa lewat multi finance. Manfaatnya apa? Ya, jadi kalau kita lihat permasalahan utama KPR di bank, tadi saya sudah katakan sumber dananya itu jangka pendek. Dari mana? Deposito. Paling lama itu deposito adalah 12 bulan. Namun penggunaan dananya untuk KPR itu untuk milenial bisa 25 sampai 30 tahun. Jadi terjadi yang disebut dengan mismatch dana atau fund mismatch. Kenapa? Karena tenor KPR-nya itu bisa long term, jangka panjang ya sampai 25-30 tahun. Sedangkan sumber dananya, dana pihak ketiga hanya jangka pendek, maksimum 12 bulan. Jadi bank harus betul-betul bisa mengatur supaya tidak terjadi mismatch. Bagaimana dengan BTN ya? Nasabah BTN, nasabah dananya itu paling 12 bulan. Nah, tetapi KPR-nya bisa jangka waktu di atas 10 tahun. Nah, fungsi dari
SMF itu dia menyalurkan pinjaman ya dengan cara apa? Memasok dana jangka panjang ataupun menengah bagi bank yang menyalurkan KPR. Jadi dia biaya itu bank-bank yang menyalurkan KPR untuk dilanjutkan kepada konsumen KPR-nya. Nah, yang kedua tadi ya untuk mengatasi masalah mismatching funding bank dalam penyaluran KPR. Mismatching tadi karena dananya short term sumber dananya digunakan untuk long term. Nah, yang ketiga meningkatkan kapasitas bank dalam penyaluran KPR. Jadi dengan adanya pengalihan piutang KPR, bank akan bisa lebih ekspansif lagi dalam menyalurkan KPR. Yang ketiga, mendorong penerbitan KPR yang terstandarisasi. Jadi dengan adanya kerjasama, nanti bank-bank itu terstandarisasi, bagaimana resikonya itu terstandarisasi atau di-align-kan, diselaraskan dengan perusahaan SMF. Baik rekan-rekan. Nah, kegiatan utama yang kedua itu yang disebut dengan sekuritisasi. Ya, ini apa ya Pak Hadi? Sekuritisasi ini itu adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal berupa tagihan KPR. Nah, kemudian diterbitkan efek beragun aset atau EBA yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Jadi, SMF itu berfungsi ini dia, berfungsi yang pertama, fungsi pertamanya itu adalah mengambil alih aset yang tidak liquid ya, tagihan KPR itu diambil alih. Nah, kemudian diambil alih dari bank, kemudian dia sekuritisasi ya dalam bentuk EBA ya, dalam bentuk EBA kemudian dijual ke investor. Nah, tentunya akan dapat cash. Pada waktu yang bersamaan begitu pembayaran dana ini ya, dananya dikembalikan lagi ke penyalur KPR. Ya, dalam hal ini bank sebagai penyalur KPR akan kehilangan tagihan KPR-nya karena diambil alih dulu oleh SMF. Tapi bank akan mendapatkan fresh fund, dana segar jumlahnya banyak ya. Realnya begini. Misalnya BTN ya, dalam hal ini BTN itu memiliki portofolio KPR 1 triliun rupiah. Nah, kemudian SMF bilang, oke, saya hendak mensekuritisasi 250 triliun ya, 250 miliar ya. Nah, kemudian disekuritisasilah sebesar 250 miliar. Tadi portofolionya 1 triliun. Nah, pada saat disekuritisasi, aset KPR BTN tinggal berapa? 1 ya, 1 miliar 1 triliun dikurang 250 miliar. Jadi aset KPR BTN itu tinggal 750 miliar. Nah, 250 miliarnya disekuritisasi, kemudian dijual di pasar modal, Nah, nanti balik lagi. Nah, ke BTN sebesar 250 miliar rupiah. Tapi outstandingnya sudah turun ya, karena sudah turun bank BTN bisa memproduksi KPR baru sehingga bank akan lebih ekspansif. Ya, jadi dananya tidak nganggur dalam bentuk tagihan, tapi bisa jadi fresh fund lagi untuk digunakan untuk produksi KPR yang lain. Nah, itu kira-kira proses sekuritisasi seperti itu ya, rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya sekuritisasi, kalau yang tadi modelnya namanya single originator. Originator ini bank ya, jadi banknya sendirian. Nah, sekarang berkembang lagi produk sekuritisasi yang multiple originator. Jadi SMF berhubungan dengan beberapa lembaga penyalur KPR ya, bisa Bank BTN ya, Bank Syariah Indonesia atau multi finance lainnya. Dan mereka tuh sama-sama memiliki tagihan KPR ya, masing-masing lembaga tadi. Nah, ini kemudian disekuritisasi oleh SMF. Nah, disekuritisasi, kemudian dibentuk EBA, ekuitas berbasis aset, kemudian masuk ke investor, kemudian uang ini disalurkan lagi, dikembalikan lagi ya ke masing-masing bank. Sama dengan single originator. Jadi perumahan sekunder ini memang berfungsi tidak langsung, tetapi dia mendorong pertumbuhan KPR. Artinya semakin banyak KPR yang bisa disalurkan oleh bank ya. Kenapa? Karena bank akan mendapatkan dana segar dari proses sekuritisasi. Nah, demikian rekan-rekan sekalian ya, para mahasiswa penggiat ekonomi keuangan perbankan syariah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ya
di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share. Nanti kita akan ketemu dengan pembahasan-pembahasan menariknya di bidang keuangan, perbankan, dan strategic management terkait dengan perbankan dan sektor keuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.